di hadapan kita saat ini ada hambanya yang luar biasa, masih muda tapi punya semangat melayani Tuhan yang berkobar-kobar. Kalau saudara mau, kalau saya pribadi mau mengenal definisi berkobar-kobar atau definisi menyala atau definisi semangat, saya bisa lihat salah satunya dalam pribadi hamba Tuhan ini. Dia definitely merepresentasikan ketiga itu. Dia menyala untuk Tuhan, dia berkobar-kobar untuk Tuhan, dia penuh semangat melayani Tuhan. Jadi Charles Hukom, silahkan sampaikan isi hati Tuhan buat kita. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah, kami senang sekali bisa akhirnya Bapak Charles bisa ada di sini. Siap. Haleluya. Silakan. Ayo. Haleluya. Seperti yang saya komunikasikan kemarin dengan sebut saja saya memanggilnya dengan akrab Papi Chen, saya akan memulai dengan berbahagia bisa berbicara di tengah-tengah keluarga. Karena buat saya, saudara-saudara sekalian adalah bagian dari keluarga saya. Terima kasih untuk kalau memang kita harus menggunakan kata-kata ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua pemimpin yang ada di tempat ini. Karena saya keluarga, thank you Papi Chen, Mami Ge, dan semua yang ada di tempat ini. Satu kehormatan, saya boleh melayani Tuhan, saya boleh berbicara di tengah-tengah keluarga. Saya sekali lagi pakai keluarga, kalau mungkin Bapak Ibu bilang, ini SKSD sekali, PD-PD sekali, tapi nggak apa-apa. Saya merasa bahwa saya adalah bagian dari keluarga Klik ini. Kalau kemarin saya lihat postingan-postingan Papi Chen dan beberapa teman-teman yang ada di sini bahwa Yael pergi, Yael merupakan bagian dari keluarga Klik ini selama 5 tahun. Demikian juga saya merasa bahwa saya bagian dari keluarga Klik ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Saya mungkin membahas singkat di hari ini tentang identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sudah sangat memahami ini karena juga sering kali membicarakan tentang hal ini. Di hadapan kita, di hadapan layar ini, saya agak sedikit gugup karena begitu banyak pembicara-pembicara yang luar biasa yang ada di hadapan saya dan saya harus berbicara hari ini di hadapan mereka. Semua cuman karena Tuhan baik, jadi mari kita tidak berlama-lama. Yuk kita coba lihat di Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan bermain-main di sekitar Roma 8 nanti ini. Roma pasal yang ke-8 saya mau mulai dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Merujuk identitas, saya tahu bahwa saudara-saudara sekalian sudah sangat sering membicarakan ini. Bahkan saudara-saudara juga sudah menghidupi hal ini. Tapi izinkan saya berbagi di pagi hari ini bahwa dari ayat yang ke-29 dikatakan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pertama bahwa kita serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian di ayat-ayat ini juga masih dari Roma pasalnya yang ke-8 kita akan baca nanti. Tapi saya mulai dari bawah dan kemudian kita akan ke atas. Dikatakan di sini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu, kita sering membahas bahwa dari Kejadian 1 ayat 27 juga dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita anak-anak Allah. Ya banyak. Kita suka bisa mendeklarasikan apa saja tentang identitasnya kita di dalam Kristus. Tapi melihat hari-hari ini, situasi yang terjadi yang sekarang ini, kita tahu banyak tekanan, banyak masalah, ada banyak virus, ada banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan satu janjian, saya selalu merasa terberkati kalau melihat sharing-sharing dari Klik, kalau melihat pembicaraan dari teman-teman Warriors, Study Warriors, banyak berbicara tentang pengharapan.
Nah, di tengah masa-masa ini pengharapan kita apa? Karena semua orang mengalami masa yang berat. Semua orang. Kalau kita berbicara tentang pandemi, pandemi terjadi secara global. Itu baru berbicara tentang pandemi. Tapi kalau kita berbicara akan hal-hal yang menjadi dampak daripada pandemi ini, jauh dia meruntut ke bawah lebih banyak hal. Bapak, ibu-ibu di sini tentu bisa melihat beberapa orang bermasalah tentang pekerjaan, tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga anak-anak yang berdampak bermasalah tentang pendidikan, kesejahteraan di rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga. Semua bisa menjadi satu masalah yang kompleks yang kemudian hadir di tengah-tengah kehidupannya kita. Nah, berbeda dengan situasi katanya sekarang kan zaman now, generasi milenial kita banyak bermain-main di dunia media sosial, kita banyak bermain-main di gadgetnya kita. Situasi-situasi yang buruk yang datang di depan tidak bisa kita sikapi seperti bagaimana kalau kita lagi main media sosial. Kalau misalnya ada iklan atau ada orang yang add kita di media sosial kita, terus kita nggak setuju, kita bisa ignore dia, kita bisa hapus dia. Situasi yang tidak nyaman, dia datang tanpa menunggu persetujuan kita untuk apakah kita konfirmasi dia hadir dalam perjalanan kita, atau kita tolak dia supaya tidak masuk dalam perjalanannya kita. Tapi karena identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, rupa-rupanya situasi yang tidak nyaman, entah itu masalah atau apa saja tekanan-tekanan yang datang di depan, memungkinkan kita untuk melewati hal-hal ini dan berdiri dengan identitas yang benar dan melakukan banyak hal dalam pengharapan kepada Kristus. So, rupa-rupanya masalah-masalah yang datang tidak membatasi pergerakannya kita. Hal-hal yang hadir dalam perjalanannya kita justru kita gunakan sebagai ajang untuk kita naik kepada pemahaman yang lebih lagi, bergerak lebih jauh lagi ke depan seturut apa yang Tuhan mau. Karena ternyata tidak ada hal apapun yang dapat membatasi kasih Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Oke, kalau begitu sekarang kita coba naik lagi. Tadi kita dari ayatnya yang ke-29, masih tetap di Roma 8, kita naik ke ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kembali ke ayatnya, lanjut ke ayatnya yang 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, banyak orang yang suka mengaku bahwa, oh, saya anak Tuhan, saya dikasihi Tuhan, kita bisa mendeklarasikan apa saja. Nah, kalau kita baca di sini di ayatnya yang ke-15 kan dikatakan baik di sini ayatnya ke-14 bahwa kita anak Allah. Sebab kamu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, terus ayat 15 dikatakan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. So, berarti apa situasi yang muncul di depan? Apa saja yang hadir dalam perjalanan kita, sebenarnya kita sudah tidak perlu takut lagi. Kadang-kadang khawatir ada, tetap ada. Kita bisa mulai H2C, harap-harap cemas. Tapi kan kita udah tahu, belajar dari adik-adik tadi, teman-teman warrior tadi mengatakan tentang pengharapan. Pengharapan kita di dalam Kristus. Nah, justru dalam situasi-situasi seperti ini, menurut saya, dari hal-hal seperti ini, Tuhan menikmati bagaimana proses kita melewati hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, dengan pengharapan kita akan Kristus. Dengan mata kita yang tertuju kepada Kristus. Berapa banyak daripada kita yang sadar bahwa kehidupan kita sebenarnya pasti membawa dampak. Semua kita yang ada di sini, kehidupan kita pasti membawa dampak. Nggak ada satupun yang tidak. Dulu saya berpikir saya orang yang biasa-biasa. Kalau bahasa Latinnya dalam biasa-biasa jika siang. Dan maksudnya enggak mungkin akan mempengaruhi kehidupan orang lain, tidak mungkin akan membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Berjalan waktu saya melihat ternyata dalam 10-15 tahun ke belakang, saya cukup banyak membawa dampak yang kurang baik. Kenapa demikian? Ternyata karena saya tidak sadar akan identitas yang saya miliki. Saya tidak sadar saya ini siapa. Saya pikir kehidupan saya yang punya. Saya yang jalani. Waktu saya jalani seperti suka-sukanya saya, mau-maunya saya, tidak ada orang yang akan berdampak.
tidak ada orang yang akan merasa, ih, kenapa dibuat seperti ini? Karena saya pikir, loh, hidup-hidupnya saya yang jalani, tidak akan mungkin berdampak buat saudara, tidak akan mungkin berdampak buat orang lain. Tapi kalau memang kita menyadari akan identitasnya kita, kemudian Om Charles, suaranya hilang. Hilang suaranya. Yang lain dengarkah? Siapa tahu cuma saya, Ji. Ya. Iya, hilang Om Charles. Masih belum. Saya tes ulang, Bede. thank you, Ben. Keluar. Tadi kira-kira ada yang mendengar gimana tadi, Tanteng? Kesadaran akan identitas siapa kita. Siap. Terima kasih. Jadi itu dia. Dulu saya menganggap bahwa kehidupan saya, karena saya yang punya, saya yang menjalani, saya bisa jalani sesuka-sukanya saya. Seenak-enaknya saya. Saya mau ngapain aja terserah saya. Sejauh ini sekarang saya berdiri, meninjau dalam waktu 10-15 tahun ke belakang, ternyata kehidupan saya yang sesuka-sukanya saya cukup bawa dampak yang buruk buat orang lain. Cukup membawa hal-hal yang tidak nyaman buat orang lain. Karena saya mengerjakannya berdasarkan apa yang saya suka. Karena saya melakukannya berdasarkan, ya itu kan menyenangkan hatinya saya. Tapi dengan sangat jelas ayatnya yang ke-14 berkata di sini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaannya, apakah benar-benar roh Allah memimpin kehidupan kita? Apakah benar-benar pemerintahan Kristus itu berkuasa penuh atas kehidupan kita? Karena kita tidak bisa cuma sekedar sampai di posisi mendeklarasi, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Tapi kalau sudah berbicara identitas, kemudian dia akan berbicara tentang respon-respon yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi kan kebanyakan waktu kita sudah mulai mendeklarasikan bahwa kita anak Allah, Tuhan mengasihi kita, saya anak kesayangan Tuhan dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang kita bisa deklarasikan tentang identitas kita. Tapi kalau dalam perjalanan kehidupan kita muncul situasi-situasi yang tidak kita inginkan, yang ternyata tidak nyaman, yang ternyata mengganggu sukacitanya kita, kenyamanan kita, kemudian kita mulai bertanya, kenapa penderitaan ini hadir dalam perjalanan saya? Kenapa situasi-situasi yang berat ini muncul dalam perjalanan saya? Nah, seringkali kita ketemu dengan di sini nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada. Kita ketemu dengan orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan kehidupannya kita. Dia punya respon kadang-kadang menjengkelkan sekali. Aduh, berat deh. Kita ketemu dengan masalah-masalah yang terjadi berulang-ulang kali dalam kehidupannya kita, yang hadir di kehidupannya kita, tapi berurusan dengan orang lain. Kita ketemu hal-hal itu terus terjadi. Supaya kelihatan rohani, kita cepat-cepat tengking keras-keras. Nah, sedikit juga habis itu pakai bahasa roh dulu supaya tetap kita kelihatan rohani, kan kita tengking dulu. Oh, jangan. Saya tahu ini bukan dari Tuhan. Saya tahu ini tidak. Tapi jangan sampai justru kalau kita berhadapan dengan orang yang menurut kita dia menjengkelkan buat kita, respon-responnya dia nggak nyaman buat kita. Jangan sampai kalau kita kepentok terus-terusan dengan orang-orang yang seperti ini, sebenarnya Tuhan cuma mau supaya kita memberikan respon kasih Kristus dari kehidupan kita kepada mereka. Berulang-ulang kali terjadi supaya
orang melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Orang paham betul bahwa identitas kita tidak sekedar di kata-kata, tapi juga kita lakukan dan kita hidupi. Orang buat hal-hal yang kurang nyaman untuk kehidupan kita, tapi tetap respon kita yang keluar kepada mereka masih tetap kasih Kristus. Nah, dalam hal-hal ini kan setidak-tidaknya orang bisa melihat bagaimana Kristus hidup dalam kehidupan kita. Dari mana? Dari respon yang kita kerjakan. Dari langkah-langkah yang kita lakukan buat orang lain. Karena memang sudah sangat jelas tadi dikatakan di situ bahwa identitas kita secara utuh, secara nyata, asli dan benar adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersaksi demikian. Kapan itu terjadi? Waktu kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, tentu waktu orang menyakiti kita terus kemudian kita balas menyakiti mereka, saya suka pakai kata-katanya Bapak Jonathan Patiasina bahwa kita tidak perlu pintar untuk tahu bahwa kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita juga memberikan respon yang sama seperti yang mereka berikan buat kita yang menyakiti hati kita, saya tahu benar bahwa itu kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Nah, karena memang dalam situasi-situasi ini kan waktu hal-hal itu terjadi kepada kita dan kita memberikan respon kasih dan kita bisa melakukan respon-respon bagaimana Yesus dapat terpancar dari kehidupan kita. Dengan cara seperti itulah orang dapat melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Kemudian kita sampai pada kata-kata ini. Orang lihat saya, orang lihat Yesus. Yuk kita sebentar sama-sama katakan, orang lihat saya, orang lihat Yesus. Tidak mudah, tapi memang sudah seperti itulah yang akan terjadi. Kalau kita mengacu dari ayat-ayat ini tentang identitas dan lain sebagainya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Serupa, tidak sama. Serupa. Dalam hal apa? Dalam hal orang melihat kehidupan kita, orang melihat tindakan-tindakan kita, orang bisa melihat dan merasakan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Waktu kita mengerjakan ini, kita kayaknya udah nggak perlu tunggu KKR besar-besaran, tunggu hamba Tuhan siapa datang untuk kemudian ada penuaian besar terjadi. Saya terlalu percaya waktu kita semua yang ada di sini, waktu semua member dari Klik, member dari Warriors ada dan berdampak dalam kehidupannya di kota ini, orang akan dengan mudah melihat kehidupan Yesus dari dalam kehidupan kita semua. Orang akan dengan mudah mengalami perjumpaan akan Tuhan. Mereka cukup bertanya, kenapa dia berbeda? Karena kita ada di kota Makassar, kenapa bisa dia begitu, Di? Bagaimana itu kehidupannya? Dengan mudah orang akan bertanya seperti itu karena melihat respon kita, melihat sikap hati kita, melihat cara kita hidup. Kenapa demikian? Sebenarnya cuma karena kita meneladani Yesus. Dikatakan kan Yesus menjadi yang sulung daripada antara kita. Nah, kemudian kita meneladani itu. Kita membawa kehidupan Yesus ini. Kita akan berpindah dengan cepat pada 1 Yohanes 2. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dari identitas tadi kalau kita sudah menyatakan sesungguhnya seutuhnya bahwa saya anak-anak Allah, saya dikasihi Allah, Yesus hidup dalam kehidupan saya. Nah, dikatakan di sini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terus kemudian kita suka bilang, kayaknya itu bukan saya deh. Saya masih menuju ke sana deh. Saya belum ke situ. Soalnya susah kan kalau kita mau kayak itu susah. Come on, tidak susah. Karena memang sesungguhnya itu identitas kita. Identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita bahwa Yesus hidup di dalam kita dan kita wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Tadi kita sudah bahas di ayatnya Roma 8 ayatnya yang ke-30 itu bahwa mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, rupa-rupanya kadang-kadang kita suka berpikir waktu kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita akan lakukan itu dengan kekuatannya kita. Kita akan lakukan itu dengan kemampuannya kita. Kita akan lakukan itu dengan pikiran kita. Ternyata kan tidak. Kehidupan kita putuskan supaya Roh Allah yang memerintah di dalam kita
dan kita izinkan supaya kasih Kristus, teladan Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Dengan kata lain, tidak ada nih tempatnya di mana kita mengizinkan untuk daging kita berkembang subur, untuk mengizinkan di mana kita bisa terus punya kesempatan untuk mengizinkan ego kita, mengizinkan emosi kita, mengizinkan semua hal yang berurusan dengan daging yang tidak pada esensinya dapat berkembang dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi tempat yang demikian. Karena apa? Karena Roh Allah yang memimpin dalam kita. Karena pemerintahan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. So, orang bikin apa aja dalam kehidupan kita, dipastikan kita harus berespon sama seperti Kristus berespon. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sampai di sini kita semua masih oke dan baik-baik saja? Siap. Karena ini keluarga, jadi saya suka kalau ada interaksi, kalau mau bicara juga tidak masalah. Saya sudah lihat senyum-senyumnya semua dari tadi. Ada Papi Chen, ada Tante Eng, sibuk mencatat, ada Tante Ceni, ada banyak semua. Siap. Tapi kenapa tiba-tiba saya komunikasikan dan Papi Chen bahwa kita akan membahas tentang identitas? Saya nggak tahu, akhir-akhir ini lagi kuat membicarakan tentang ini. Karena begini, kalau saya pribadi belakangan saya sedang dalam situasi yang kalau itu hal-hal yang nyaman datang dalam kehidupan saya, ini saya akan segera mendeklarasikan, wah itu Tuhan baik buat kehidupan saya. Ya memang sudah sepatutnya ini terjadi karena saya dikasihi, karena saya melayani Dia, karena sudah banyak hal yang bisa kemudian saya deklarasikan karena hal-hal yang baik datang dalam kehidupan saya. Tapi kalau tiba-tiba itu merupakan satu penderitaan, kalau tiba-tiba itu merupakan satu hal-hal yang berat hadir dalam kehidupan saya, dapat dipastikan juga dengan cepat saya akan bertanya, Tuhan kenapa saya? Kenapa harus saya lewati hal-hal ini? Atau tidak jarang juga langsung tengking, saya tahu ini bukan Tuhan. Tidak. Saya tidak mau masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak mau masuk dalam suatu proses-proses yang berat. Kita tidak mau untuk mengalahkan ego dalam kehidupan kita. Kita suka berpikir, kita suka berharap bahwa kita sangat eksklusif. Orang tidak bisa melakukan hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Orang tidak boleh menyepelekan kita. Saya harus dihargai. Saya harus dihormati. Karena saya A, B, C, D. Orang tidak boleh buat sesuka-sukanya buat kehidupan kita. Oh tidak. Saya melayani Tuhan, jadi kehidupan saya harus begini. Hello. Bangun, jangan tidur terlalu miring. Kita ada dalam dunia yang nyata. Kadang-kadang orang tidak terlalu pusing dengan siapa kita. Kadang-kadang kehadiran kita nggak dianggap. Kadang-kadang apa yang kita lakukan dan kerjakan orang tidak anggap penting. Pertanyaannya kan cuma satu. Terus kalau mereka melakukan hal itu buat kita, apakah itu menjadi satu masalah yang besar buat kita? Atau karena kita kenal akan identitas kita dan kita tetap terus melakukan kehidupan kita menurut apa yang Tuhan mau. Kita terus memutuskan untuk kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita terus mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Karena hal-hal ini kan ya kadang-kadang memang nggak mudah. Kadang kita mau hadir di suatu tempat, kita mau muncul di kalangan mana aja, orang bisa menerima kita dengan baik. Orang harus penuh respect sama kita. Berapa waktu lalu saya bersama seorang teman tiba-tiba dia katakan buat saya, waktu dia sedang duduk dengan saya, orang sepertinya oke aja karena beberapa orang yang di situ mengenal saya dan mengenal dia juga. Tapi waktu saya pergi, karena dia pakai jaket Grab, karena dia saya sebut merek, karena dia pakai atribut, akhirnya orang kemudian kayak, apa kau bikin di sini? Kenapa kau juga ada di sini? Maksudnya orang-orang tidak punya suatu penghargaan yang bagaimana buat dia. Nah, setelah pulang dari situ baru dia sampaikan ke saya, ternyata beda juga. Tadi waktu kita duduk sama-sama, mereka yang kenal, mereka responnya beda. Tapi waktu bro pergi, mereka responnya juga jadi berbeda sama saya. Tapi ternyata dia tetap di situ, dia tetap duduk dengan baik, dia tetap berbicara dengan mereka. Nah,
setelah saya tanya dia kenapa lakukan itu, ya karena nggak tahu nih, mungkin menurut saya ya biasa-biasa aja, tapi kan sebenarnya tidak. Sebenarnya dia sadar akan identitasnya dia. Sebenarnya dia tahu bahwa saya tidak perlu melakukan hal yang sama. Kalau orang tidak menghargai kita, tidak perlu kita balik untuk tidak menghargai dia. Kalau orang tidak menaruh respect sama kita, tidak perlu kita untuk kembali untuk tidak menaruh respect sama dia. Kita tetap menghormati mereka, kita tetap menghargai mereka, kita tetap mengasihi mereka. Karena Kristus sudah lebih dulu melakukan itu, dan karena Kristus hidup di dalam kita, sehingga itu kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Saya lihat catatan saya masih ada 1 rim di sini. Kita akan selesai jam 5 sore hari ini karena saya begitu bersemangat. Siap. Kadang-kadang untuk teman-teman saya yang saya kan berteman dengan Nadine, dengan Faith, ya kita satu pergaulan kok, satu umur. Siap. Kan kadang-kadang sekarang waktu teman-teman lagi nongkrong, lagi main, lagi ini, ada orang yang suka datang, udah tahu bahasanya anak-anak sekarang. Ada kah? Nah, kita jawab, ada sayang, ada. Ada apa? Ada Yesus yang selalu mengasihi kamu, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kamu, ada Yesus yang selalu mau berkarya dalam kehidupanmu. Karena kan ya kadang-kadang sekarang saya jadi pergaulan, anak-anak sudah merasa, aduh bete banget hari ini. Saya nggak tahu mau gimana. Aduh, saya nggak tahu di rumah lagi bagaimana atau lagi apa. Tapi saya terlalu percaya karena teman-teman yang ada di sini, saya tidak duduk bersama-sama saudara, kemudian mengikuti secara langsung. Tapi ada beberapa yang saya suka mengikuti, saya suka mengamati, saya suka lihat baik di media sosialnya ataupun secara langsung. Saya terlalu percaya waktu teman-teman bermain, waktu teman-teman bergaul di luar, teman-teman kalian pasti akan melihat hal yang berbeda dalam kehidupan kalian. Warriors, pasti ada hal yang berbeda dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena pengenalan kalian akan Tuhan. Karena pergaulan kalian sehari-hari kalian mengisi dengan hubungan kalian dengan Tuhan. Karena ini juga patut digarisbawahi. Orang tua kalian meneladani kehidupan Kristus di rumah. Kalian kuat dari rumah, kemudian kalian akan keluar. Waktu saya sedang merenung untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu yang saya kasihi sekalian, tiba-tiba saya mendapatkan ini. Saya tahu Pak Pican mungkin akan lebih dalam, lebih jauh menjelaskan tentang kata-kata ini, tapi karena saya mendapatkan ini, izinkan saya bagikan sedikit. Waktu saya mengingat tentang saudara, tiba-tiba saya mengingat tentang kata ini, eklesia. Eklesia yang berasal dari bahasa Yunani, ek yang artinya keluar, dan kaleo yang artinya memanggil. Saya sudah sangat melihat pergerakan ini ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, bahwa kita sebagai gereja yang dipanggil keluar. Komunitas kita adalah komunitas yang dipanggil keluar. Tidak ada dalam satu, kita harus terkurung di dalam, cuman kita yang menjadi umat pilihan, cuman kita yang dikasihi dan lain sebagainya. Tidak. Saya sudah melihat itu ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya sudah melihat itu ada dalam pergerakan saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini saya membagikan sedikit tentang eklesia ini. Suatu kelompok yang dipanggil keluar. Kenapa saya mengingat demikian? Saya kemarin waktu telepon, saya bilang sama Pak Pican, saya tahu ini harta-harta yang ada bersama-sama dengan Pak Pican. Orang-orang yang punya potensi luar biasa yang ada di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Di keluarga yang ada hari ini. Itu sebabnya saya mulai dengan identitas dan saya masuk kepada tentang eklesia ini. Ada juga yang mencatat bahwa eklesia adalah sebagai dewan kota. Menurut catatan saya di sini, eklesia juga sempat dicatat sebagai badan penasihat raja pada zaman Romawi. Eklesia dikatakan dewan kota atau gereja kota. Eklesia dikatakan kumpulan umat yang secara khusus mendapat panggilan dari Allah. Nah, berbicara tentang gereja kota, ada salah satu ekspresi gereja kota, dalam hal ini ada 4 ekspresinya. Gereja universal, tubuh Kristus, gereja kota, kumpulan orang percaya dalam suatu wilayah tertentu, gereja di rumah, dan tubuh kita sebagai bait Allah. Saya menuju kepada gereja kota, kumpulan orang percaya dalam wilayah tertentu. Saya kecilkan dia lagi dalam skop ini, skop yang ada dengan klik ini. Kita kan tahu gereja masa kini adalah gereja yang dengan mentalitas dan paradigma yang berbeda. Dan itu yang sudah saudara-saudara lakukan dan kerjakan.
Tapi dia dari mentalitas lokal, dia menuju kepada regional. Dari sekedar berbicara untuk kita, dia menjadi dampak untuk banyak orang. Itu sebabnya tadi sempat saya singgung bahwa berapa banyak dari kita yang mengetahui bahwa kehidupan kita sebenarnya membawa dampak untuk kehidupan orang lain. Waktu saya belum sadar dulu tentang identitas saya yang sesungguhnya, saya juga tidak sadar saya sedang memberikan dampak-dampak yang kurang bagus untuk beberapa orang. Beberapa orang yang belakangan ini kemudian komunikasi lagi dengan saya sampai lupa, mereka malah bilang, oh kita dulu begini nih, karena kita lihat kamu begini. Kita dulu begini nih, karena kita lihat kamu begitu. Belakangan saya baru sadar bahwa ternyata saya tidak butuh untuk suruh orang, ayo ikut saya, ayo kita bikin begini, ayo kita bikin begitu. Tapi ternyata dari hal-hal yang saya lakukan, dari hal-hal yang saya kerjakan, itu bawa dampak buat kehidupan orang lain. Dan yang menyedihkan, ternyata dampak-dampak itu dampak yang kurang bagus yang hadir dalam kehidupan orang lain. Tapi bersyukur karena Tuhan baik, dalam waktu belakangan ini mereka kemudian terhubung kembali dengan saya dan mereka memutuskan untuk melakukan hal-hal yang baik, memutuskan untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah. Itu sebabnya saya katakan bahwa setiap kita pasti membawa dampak dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan membawa dampak untuk Kota Makassar. Bukan hanya untuk Kota Makassar, untuk Indonesia. Saya sedang berbicara di hadapan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Saya tahu bahwa Warriors punya potensi-potensi ilahi yang tidak terbatasi oleh apapun. Saya tahu bahwa potensi-potensi Allah yang luar biasa ada dalam teman-teman sekalian. Saya mungkin sedang berbicara di hadapan para gubernur, para menteri, bahkan presiden Indonesia di masa depan yang akan memimpin dengan kualitas kerajaan, yang akan memimpin dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kalian. Hikmat Allah turun atas kehidupan kita. Sepanjang kita akan tetap terus sadar tentang identitas kita. Sepanjang kita terus memutuskan bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan membawa dampak yang besar untuk kota ini. Saya tidak sebut merek, tapi saya menyatakan sedikit bahwa saya melihat saudara-saudara sekalian yang membawa dampak di bidang pendidikan, di dunia seni dan budaya, dunia kuliner, dunia olahraga. Itu semua ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya, tidak perlu senyum-senyum, saya tidak akan bilang merek di sini, tapi saya tahu saudara-saudara juga tahu bahwa saudara sekalian yang sedang saya bicarakan di sini. Saya terlalu percaya waktu hal-hal ini terus Bapak Ibu kerjakan, orang akan semakin cepat melihat Kristus dalam pergerakan kita di Kota Makassar. Orang akan semakin cepat mengalami perjumpaan akan Tuhan. Orang akan tertuju kepada Kristus karena mereka melihat gaya-gaya hidup kita sekalian. Apa yang kita teladani dalam kehidupan kita masing-masing. Ada penyanyi-penyanyi luar biasa yang juga ada di layar ini. Ada orang-orang yang bergerak dan berdampak di bidang seni dan budaya. Wow, terlalu luar biasa karena kadang-kadang kan kita suka berpikir begini, Dewan Kota, tunggu dulu deh, kayaknya ketinggian, saya bukan anggota DPR, kebetulan saya bukan wali kota, kebetulan tidak, saudara-saudara. Apa yang mulai kita kerjakan dari kehidupan kita, dia akan bawa dampak yang sangat besar keluar. Dimulai dari rumah, dimulai dari kehidupan kita yang kita putuskan untuk dipimpin oleh Roh Allah, dia keluar. Dari kita pribadi ke dalam keluarga. Dari keluarga kita dalam persekutuan kita. Dari persekutuan kita, ada yang ke pendidikan kita, ada yang ke pergaulan kita, ada yang ke pekerjaan kita. Hal-hal ini kemudian dia menjadi besar keluar. Saudara-saudara, kita mungkin terkumpul saat ini cuma sebatas layar Zoom kita aja. Tapi setelah ini, saudara-saudara akan pergi kemana-mana aja. Terpencar kemana-mana saja. Dan waktu saudara-saudara ada di setiap bagian dari kota ini, saudara-saudara sedang mengaplikasikan tentang kehidupan Kristus. Orang banyak melihat kehidupan saudara dan mereka mendapat perjumpaan akan Tuhan. Orang banyak melihat kehidupan saudara, mereka melihat bagaimana cara Yesus hidup dalam kehidupan kita bermasyarakat di kota ini. Saya percaya tidak main-main kita semua ada di kota ini. Saya percaya Tuhan punya tujuan kalau saudara masing-masing ada di kota ini maupun ada di kota-kota lain di luar dari Kota Makassar. Kalau saudara-saudara sedang menyaksikan tayangan ibadah ini, saya terlalu percaya Tuhan punya agenda yang besar buat kehidupan setiap kita. Mari kenali identitas kita. Mari kita tahu bahwa kehidupan kita akan selalu membawa dampak. Pastikan dampak Kristus yang kita bawa dalam kehidupan kita. Pastikan terang Kristus yang terus kita pancarkan dari kehidupan kita. Waktu kita mengerti akan identitas kita, kehidupan kita dipulihkan. Waktu kehidupan pribadi kita dipulihkan, kehidupan keluarga kita dipulihkan. Waktu kehidupan keluarga kita dipulihkan, kehidupan jemaat gereja kita dipulihkan. Waktu kehidupan gereja dipulihkan, kehidupan kota ini dipulihkan.
Waktu kota ini dipulihkan, negara ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan melihat bagaimana Kristus hidup dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan saya di tempat ini. Orang banyak akan melihat bagaimana respon kita, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kita mengalami hari-hari yang berat dalam kehidupan kita, tapi kita bisa dengan lantang mengatakan, saya biasa ditolong Tuhan. Kita masih tetap dengan sukacita bisa mendeklarasikan hal yang berat boleh datang, tekanan boleh datang. Semakin ditekan, semakin kasih Kristus keluar dari dalam kehidupan kita. Semua cuma karena pengenalan kita akan identitas kita, dan kita tahu bahwa pemerintahan Kristus yang harus benar-benar berkuasa penuh atas kehidupan kita. Saya suka sekali teringat akan ini. Suatu Mute lagi Om Charles. Sorry, agak gangguan sedikit. Ini masih sudah bisa terdengar baik? Boleh lihat tombolnya? Siap. Yang kita suatu waktu anak saya yang sulung, kalau di sini beberapa pasti kenal anak saya, namanya Jeremy. Tiba-tiba dia lagi nonton tayangan ibadah. Saya lagi keluar, saya lagi di gereja itu, mereka ibadah dari rumah, mereka lagi lihat tayangan ibadah, terus tiba-tiba dia bilang sama mamanya, Om Charles, minta maaf agak kecil suaranya. tolong ajar kata menyembah. Bagaimana itu menyembah Tuhan? Singkat cerita, dia dengan mamanya, kemudian mamanya ajarkan dia. Terus waktu pulang istri saya cerita sama saya. Waktu istri saya bercerita sama saya kemudian bagaimana rasanya berbahagia, sukacita, suatu situasi yang tidak bisa saya gambarkan. Karena anak saya ini dia baru berumur 5 tahun, 7 bulan, tapi tanpa kita ajar, tanpa kita bilang apa-apa, dia lagi menyaksikan tayangan ibadah, terus tiba-tiba dia datang, dia tanya sama mamanya, "Ma, tolong ajar kakak menyembah. Kakak mau bagaimana sih itu menyembah? Bagaimana?" Wah, saya bahagia. Sorry, masih kecil Pak Pican. Sudah bagus? Ya, ini bagus. Ya. Sorry. Tadi saya masuk pakai perangkat yang lain, cuman bermasalah, jadi saya pakai handphone, makanya agak bermasalah. Sorry. Ya, terus. Siap. Melihat respon dari anak saya, apa yang dia sampaikan ke mamanya, dia minta tolong diajar tentang itu, dan banyak respon-respon yang lain. Kadang-kadang dia suka tanya, "Ma, kalau ini kenapa? Kisah Alkitab ini apa dan kenapa?" Saya menjadi berbahagia. Kadang juga dia bertanya ke saya. Melihat respon-respon itu aja saya berbahagia karena melihat pertumbuhannya dia dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya berbahagia melihat respon anak saya. Kalau kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, saya bisa memastikan Tuhan juga menikmati waktu kita memilih untuk berespon dengan benar dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar. Saya bos, tidak ada apa-apanya. Saya bisa berbahagia waktu saya melihat saya punya anak memutuskan dan bertanya tentang hal-hal yang demikian. Bagaimana Tuhan? Dia tidak menikmati waktu kita kemudian memutuskan untuk, oh tidak. Saya tidak mau melakukan hal itu. Karena kalau saya lakukan hal itu, saya cuma menyenangkan hati saya. Saya cuma mengikuti egonya saya cuma memuaskan dagingnya saya cuma mengingini, menuruti apa yang nafsu katakan. Tidak. Saya putuskan untuk tidak. Saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau supaya kehidupan saya melayani kehendak Bapa. Saya mau supaya apa yang saya kerjakan itu cuma menceritakan tentang Kristus. Saya mau waktu orang lihat kehidupan saya, orang bisa lihat kehidupan Kristus. Wow. Saya terpaku di situ karena itu dia. Tuhan ternyata menikmati kita di masa-masa yang kita tidak membayangkan hal-hal itu. Masih di Roma yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siap, itu dia. Kemudian kita lanjutkan tadi di ayat 14-15 yang sudah kita baca di awal. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita semua mengenali akan identitas kita secara utuh dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita putuskan untuk kehidupan kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah supaya pemerintahan Kristus berkuasa penuh atas kita dan terang Kristus terpancar dari kehidupan kita. Dengan demikian orang dapat menikmati bagaimana Yesus hidup dalam perjalanan kehidupan kita. Saya terlalu percaya kita semua membawa satu dampak yang besar untuk kota ini, untuk kota di mana saja saudara sekalian berada. Saya percaya itu bahwa dampak Kristus bisa kita tularkan dari cara hidup kita sehari-hari. Bagaimana orang melihat kita berinteraksi, bagaimana orang melihat kita berespon. Apa saja yang kita kerjakan, tangan Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan namanya. Kita mulai tahu hal-hal yang kita pilih, hal-hal yang akan kita kerjakan, semata-mata kita pilih karena pengenalan akan Dia. Semata-mata kita lakukan karena kita mengenal siapa kita dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Saya tutup dengan ini bahwa Daud mendatangi Goliat. Goliat adalah raksasa, masalah-masalah yang muncul di depan. Tapi Daud mendatangi Goliat yang menyelesaikan itu karena pengenalan dia akan Tuhan. Karena dia tahu siapa identitasnya. Karena dia sudah melewati masa-masa persiapan yang Tuhan perlengkapi di hari-hari kehidupannya. Daud pada saat maju sama. Daud dicemooh orang. Daud disepelekan. Kakaknya Daud pun tanya, "Oh, bikin apa di sini? Kau titip sama siapa itu kambing dombamu 2-3 ekor?" Tapi Daud tetap maju karena pengenalannya akan Dia. Kalau saudara-saudara baca di Samuel dikatakan di situ 40 hari. Kalau saya nggak salah begitu ya Pak Pican, 40 hari Goliat maju dan mengolok-olok mereka pagi dan siang hari. Tapi tidak ada satu orang pun, padahal mereka dengan perlengkapan perang, dengan semua fasilitas yang memadai untuk berperang. Tidak ada satu orang pun yang maju. Daud yang biasa-biasa ini dia datang, dia kalahkan Goliat. Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Karena dia tahu identitasnya dia apa. Karena dia katakan, saya sudah biasa melewati masa-masa persiapan ini dan saya mengalahkan raksasa yang besar ini. Karena saya tahu Tuhan yang hidup bersama dengan saya. Demikian juga setiap kita, karena kita mengenal akan identitas kita, kita pasti akan menjadi dampak di kota ini. Dari ketinggian di atas kota Makassar, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian sudah mengizinkan saya boleh berbagi sedikit di tempat ini. Saya terlalu bersemangat kalau melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian karena saya terlalu yakin bahwa ini adalah wajah-wajah dari perwakilan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang selalu akan membawa dampak Kristus di kehidupan kita sehari-hari di kota Makassar maupun di kota-kota mana saja saudara-saudara sekalian berada. Kita tetap bawa dampak Kristus dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.